Halo fellow potatoes, hari ini kita akan bikin Hyper Potato Secret Recipe lagi ya. Jadi ini adalah deck yang sudah kita tunggu-tunggu dari tahun lalu, akhirnya rilis juga versi Indonesianya. Hari ini aku bakal share ke kalian deck profile Pikachu and Zekrom GX ko atau Pikarom ya. Ini mungkin bisa aku bilang masih versi 1. Soalnya aku sendiri masih cari-cari build yang paling enak buat Pikarom ya. Dan aku belum terlalu sempat ngetes ini di turnamen karena aku sendiri masih jaga kesehatan, aku masih menghindari keluar-keluar ya. Karena gimana pun ya kasusnya naik terus gitu. Aku merasa masih lebih aman untuk stay at home dulu dan nggak banyak keluar-keluar, jadinya aku belum gitu sempat ngetes ini di turnamen. Langsung aja kita bahas Pikachu and Zekrom GX versi 1 ini. Let's go! Pertama kita akan mulai dari Ace card-nya, kartu kuncinya ya di sini. Pastinya nama decknya aja Pikachu and Zekrom GX, jadi kita pakai Pikarom. Oke, aku pakai 2 Pikaromnya. Pikarom ini udah aku bahas juga di Potato Spotlight ya, kenapa dia jago. Alasan utama kenapa dia jago adalah satu, dia basic tag team dengan HP 240. Serangan pertamanya serbuan penuh, 3 energi listrik dengan damage 150. Kenangan paling baik 3 energi listrik dari deck sendiri pada satu Pokemon sendiri, kemudian kocok deck. Ini energy acceleration yang cepet banget. Habis dia sendiri nyerang, dia bisa ngecas energi Pokemon kita yang lain atau ke dia sendiri ya. Jadi kita bisa nyiapin buat serangan kita di giliran berikutnya. Gila nggak tuh? Jadi kalau amit-amit nih ya, Pikachu yang di depan ini KO, kita di belakang tuh udah siap Pokemon lain yang bisa nyerang lagi karena kita udah ngecas pakai serbuan penuh. Next kita akan lihat serangan GX ya, Tech Bolt GX. 3 energi lightning plus dengan damage 200 ya. Jika Pokemon ini menggunakan setidaknya 3 energi listrik ekstra dari yang dibutuhkan serangan ini, berarti minimal 6 ya. Serangan ini memberikan kerusakan 1770 pada satu Pokemon cadangan lawan. Jadi dia hit 200 ke depan, 170 ke belakang. Kalau misalnya kita hitung-hitungan nih ya, 200 ditambah-tambah nanti kita ada kartu yang nambah damage, bisa nyampe 240, 260, itu kita bisa ngalahin satu tag team di depan. Habis itu 170 ke Pokemon belakang, kan banyak tuh ya Pokemon GX support kayak Tapu Lele, Dedenne GX. HP-nya itu 170 or less, itu bisa langsung di one shot sama Pikarom. Kita bisa langsung ngambil 5 atau bahkan 6 kartu poin dalam satu serangan. Oke, itu adalah kenapa Pikarom ini jago banget ya. Dan sini aku pakainya yang alternate art, soalnya aku paling demen gambar yang ini ya, keren banget. Oke, itu adalah Ace card-nya. Mungkin biasa kalau aku nyusun deck, aku akan kasih tahu kalian pilihnya berdasarkan Pokemon kunci dan Pokemon supportnya. Tapi di deck Pikarom ini agak susah sih bilang Pokemon supportnya apa, karena hampir semuanya mendukung si Pikarom ini. Pikarom ini kuncinya, habis itu semua kartu sisanya yang kita bawa di deck berputar di sekitar Pikarom ini. Oke? Next, Pokemon berikutnya adalah Raichu and Alolan Raichu GX Tag Team, atau Cucu Tag Team ya aku suka nyebutnya. Dia HP-nya sedikit lebih bulky dari Pikarom, 260, dan serangannya Tandem Shock, sama 3 energi lightning, jadi dia bisa dicas sama serbuan penuhnya Pikarom juga ya. Memberikan damage 80+. Jika Pokemon ini menjadi Pokemon bertarung dari Pokemon cadangan pada giliran ini, kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 80 dan ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi lumpuh. Jadi mirip dulu ya Golisopod. Kalau misalnya di giliran ini dia berubah nih dari Pokemon cadangan ke Pokemon bertarung, serangannya itu damage-nya jadi 160 dan Pokemon bertarungnya lawan lumpuh. Jangan lupa bagian lumpuhnya ya, soalnya kadang ada masa-masanya di mana kita selamat gara-gara Pokemon lawan tuh lumpuh. Jadi habis mukul 160, kita bisa nahan satu turn karena Pokemon lawan lumpuh, kecuali dia Guzma dan segala macam ya. Serangan keduanya ada Lightning Rod GX 150+. Tukarkan Pokemon ini dengan Pokemon cadangan. Jika Pokemon ini menggunakan setidaknya 2 energi listrik ekstra dari yang dibutuhkan, berarti 5 energi ya. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 100. Jadi damage dari Lightning Rod GX ini bisa mencapai 250. Oke, kalian lihat angkanya ya. 250 itu udah bisa langsung ngalahin si Pikarom, bisa langsung one shot Pikarom. Nah, kalau misalnya kita tambahin damage-nya dari tadi 250, kita misalnya pakai Electro Power sekali ya, itu jadi 280. Itu bisa langsung one shot Mewtwo, ADP, atau Reshizard ya. Itu salah satu fort-nya juga buat meta set 5 ini. Itu bisa di one shot sama Cucu Tag Team. Meskipun dia nggak wow sampai kayak Pikarom bisa ngambil 5-6 prize card ya, ini kalian tetap harus ingat karena ada aja situasi dimana kita harus
one shot si big boss ya lawan itu. Nah, kalau kalian butuh damage yang lebih gede, kalian bisa mempertimbangkan untuk pakai GX attack-nya Cucu Tag Team. Sama tadi aku lupa bilang, di sini ya, mereka punya resistansi terhadap Pokemon tipe Steel. Jadi ya, itu diingat-ingat soalnya aku sendiri juga sering lupa. Sekarang mungkin lagi nggak ada Steel yang meta, tapi nanti di set 6, Sword and Shield, itu bakal ada satu deck yang jago banget. Oke, itu adalah Pokemon Tag Team yang akan kita gunakan untuk penyerang. Itu dua itu adalah main attackernya kita ya. Sekarang kita akan masuk ke Pokemon-Pokemon supporternya dulu. Yang pertama kita punya si tikus lucu Dedenne GX ya. Aku pakai 3 Dedenne GX-nya. Tujuan utama dari Dedenne GX ada di deck ini adalah untuk ability Dede Change. Jika Pokemon ini dimainkan menjadi Pokemon cadangan dari kartu pegangan pada giliran sendiri, pemain dapat membuang semua kartu pegangan sendiri ke trash dan mengambil 6 kartu dari atas deck. Ability Dede Change hanya dapat digunakan 1 kali setiap giliran. Ingat ya, jadi kalian nggak bisa Dede Change 2 kali di 1 giliran. Kenapa Dede ini jago? Udah pernah aku bahas juga di Potato Spotlight, itu karena dia bisa ngelewatin supporter. Jadi kalian udah pakai draw supporter ini, kalian tetap bisa gali deck lagi pakai ability Dede Change. Keunggulan Dedenne lagi ya di deck Pikarom itu karena dia adalah Pokemon tipe listrik. Jadi karena kita energinya pakai tipe-tipe listrik, jadinya kita tuh bisa nyerang pakai Dedenne juga kalau kepepet. Dia punya tegangan statis 50 damage dan tinggi return GX 50 damage juga. Ubah kondisi Pokemon bertarung lawan jadi lumpuh, pindahkan Pokemon ini dan kartu yang dikenakan ke kartu pegangan. Jadi dia naik semua lagi ke tangan ya. Kalau misalnya Dedenne kalian nggak di one shot sama lawan, jadi misalnya dia udah kena damage dikit dan kalian terpaksa tinggi return GX, ya nggak apa-apa gitu. Boleh dipertimbangkan lah kalau di deck Pikarom ya buat pakai tinggi return GX. Next ini adalah Pokemon dari set 4. Kita punya Zeraora GX. Zeraora GX ini juga sebenarnya nggak gitu kupake buat serangannya ya, tapi kita akan pakai buat ability-nya, Wilayah Badai Petir. Selama ada Pokemon ini di arena, semua Pokemon sendiri yang mengenakan energi listrik tidak membutuhkan energi untuk mundur. Kalau kita lihat tadi Pokemon GX kita ya, si Pikarom, si Cucu Tag Team, itu mereka butuh 3 energi dan 2 energi buat mundur. Kalau ada Zeraora, mereka jadinya bisa mundur secara gratis. Penting di deck Pikarom ini, karena nanti ada kartu-kartu yang efeknya buat ngecas energi ke bench. Serangannya si Zeraora sih pukulan plasma 160. Kita biasanya nggak akan pakai ya, tapi kalau kepepet, ya bisa juga lah Pikarom ngecas ke Zeraora buat mukul 160. GX-nya Voltase penuh GX, kenakan sukanya 5 energi dasar dari Trash ke Pokemon sendiri. Biasanya tidak kita pakai karena kita mau pakai GX-nya Pikarom. Next, ini kartu jadul ya, dari set 1 hantaman pertama, Tapu Koko GX. Ini adalah Tapu favoritku dan aku seneng banget akhirnya aku bisa main deck yang pakai dia lagi ya. Tapu Koko GX ini bisa dibilang kayak surprise attacker karena dia punya ability Ekor Arrow. Dapat digunakan 1 kali saat menggunakan kartu ini sebagai Pokemon cadangan dari kartu pegangan pada giliran sendiri. Taruh energi listrik yang dimiliki Pokemon sendiri di arena sesukanya ke Pokemon ini. Jika digunakan, Pokemon ini akan menggantikan Pokemon bertarung sendiri. Tadi kan udah aku bilang Pikarom mundurnya butuh energi banyak, dan kalau misalnya kita nggak ada Zeraora, mungkin akan lebih berat lagi ya. Jadi Tapu Koko ini begitu dia turun ke Pokemon cadangan, dengan ability Ekor Arrow-nya, kita bisa mindahin energi dari Pokemon lain ke dia. Paling kita mindahin 3 aja ya. Habis itu dia langsung loncat ke depan. Dan bisa langsung pak! Slap petir Tapu GX. Memberikan kerusakan sejumlah 50 untuk tiap energi yang dikenakan pada semua Pokemon yang ada di arena lawan. Jadi kalau ada 5 energi, 50 kali 5, 250 damage ya. Dia bisa mencapai damage yang hampir sama atau bahkan lebih dari Cucu Tag Team punya GX. Cuma dengan 3 energi. Makanya dia ya salah satu attacker yang kita mau banget ada di deck ini ya. Next ini adalah Spicy Tag yang aku dikasih tahu Darren. Dia adalah Sigilyph GX ya. Sebenarnya aneh-aneh. Enggak. Ini Pokemonnya agak tricky, agak susah makainya. Dan ya, sama kita cuma pakai buat ininya ya, ability-nya. Pantulan balasan. Jika Pokemon ini adalah Pokemon bertarung sendiri dan menerima kerusakan dari serangan Pokemon GX atau EX lawan, walaupun Pokemon ini KO ya, letakkan token kerusakan sejumlah kerusakan yang diterima Pokemon ini ke Pokemon yang melakukan serangan. Oke, jadi benar-benar cuma buat retaliate ya. Dia nyerang kita kasih damage balik ke dia. Jebret. Tujuan utama Sigilyph di deck ini adalah untuk mirror match. Jadi kalau kita mirror match lawan Pikarom, Sigilyph ini akan ngefek banget. Kenapa? Soalnya kelemahannya dia itu tipe petir ya. Jadi kalau misalnya Pikarom nyerang dia, Pikarom itu kan serangannya 150 nih. Damage-nya jadi yes, 300. Sigilyph terima 300 damage, berarti dia ngasih balik 300 damage ke Pikarom. Jadi rise rate-nya cuan di kita.
kita ngasih dia 2 prize card, kita ngambil balik 3 prize card ya. Aku bawa satu Sigilyph GX karena aku mengexpect mungkin akan banyak Pikarom di set ini dan mungkin set depan juga ya. Jadi aku akan pakai satu Sigilyph GX. Next, ini adalah salah satu kartu support paling penting di deck Pikarom. Kayak aku benar-benar bilang kalau kalian mau main deck Pikarom, kalian harus punya kartu ini. Harus. Oke, Tapu Koko Prism akan kita pakai untuk ability-nya Tarian Kuno. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri jika Pokemon ini adalah Pokemon cadangan. Kenakan masing-masing satu energi listrik dari Trash pada 2 Pokemon cadangan sendiri. Kemudian taruh kartu ini ke Lost Zone. Taruh semua kartu yang dikenakan pada Pokemon ini ke Trash. Ini cara mainnya gimana? Jadi kalau dia lagi ada di posisi Pokemon cadangan kita ya di sini, kita bisa buang dia ke Lost Zone. Lost Zone itu apa? Lost Zone itu adalah satu zona di game ini yang bisa dibilang itu di luar permainan ya. Jadi kalau bahasa Yu-Gi-Oh-nya itu dulu remove from play atau banish. Sekarang kartunya itu biasanya kita taruh di sini nih, di sampingnya deck dengan posisi horizontal gini. Itu artinya Lost Zone ya, dia masuk ke Lost Zone. Nah, bedanya Lost Zone sama Trash itu apa? Kalau Trash itu biasanya kita masih bisa ngambil balik kartu di Trash, kayak misalnya pakai Tandu Pertolongan atau pakai Pemulihan Energi. Nah, kalau Lost Zone ini, begitu kartu udah masuk ke Lost Zone, ya udah dia hilang dan selamanya berada di situ. Nah, jadi Lost Zone tuh ya kayak gitu ya, banyak banget yang nanya soal Lost Zone. Fungsinya si Tapu Koko Prism Star ini adalah buat ngecas lebih cepat lagi. Biasanya dalam satu giliran kita bisa attach cuma satu energi ya. Jadi kita attach satu energi ke Pikarom. Habis itu pakai Tapu Koko ini kita bisa gunakan ability Tarian Kuno supaya kita bisa ngecas satu energi lagi ke Pikarom. Jadi Pikarom udah punya 2 energi. Habis itu nanti kita bisa pakai Gunung Petir supaya Pikarom bisa langsung nyerang di giliran pertama. Pokemon terakhir kita adalah Eelektross. Yes, di era ini aku masih lihat banyak deck-deck kotor yang main Hoopa, nggak bisa dipukul pakai Pokemon GX. Dan kita nggak punya Pokemon GX di sini selain Tapu Koko Prism, dan Tapu Koko Prism kita nggak pakai nyerang ya. Jadi kita bawa Eelektross. Loh bang, itu kan langsung Pokemon Stage 2, gimana? Kok bisa langsung mainin Pokemon Stage 2? Aku sangat sering bilang ke kalian, kartu dibaca dulu, oke? Kita coba baca di sini. Ability Rawa Elektrik dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri jika Pokemon ini adalah di kartu pegangan dan paling sedikit ada 4 energi listrik di arena sendiri. Di deck Pikarom gampang banget ya, kita punya 4 energi listrik. Mainkan sebagai Pokemon cadangan, kemudian pindahkan sesukanya energi listrik yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri ke Pokemon ini. Kalau misalnya kita punya 4 energi listrik atau lebih, kita bisa langsung taruh dia ke Pokemon cadangan, terus kita bisa pindahin energi-energi itu ke Eelektross ya. Dan Eelektross ini menurutku Pokemon non-GX yang lumayan bagus, karena HP-nya 150, dan serangannya memberikan damage 130 ya. 130 itu pas buat nge-one shot Hoopa, jadi ya mantap banget sih. Eelektross ini surprisingly sangat bagus di deck ini ya. Itu untuk Pokemonnya. Sekarang kita akan masuk ke supporternya ya. Sama pastinya draw support. Di sini aku pakai Cynthia 3. Ya, gitu aja. Kedua kita punya Faulkner. Tambahkan satu kartu item dan satu energi listrik dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan. Kemudian kocok deck. Faulkner ini menurutku kartu yang sangat meningkatkan konsistensi deck ya. Karena dia bisa ngambil satu kartu item. Nah, kartu itemnya ini nanti akan kita lihat. Tapi banyak banget kartu item di deck ini yang fungsinya itu antara buat nyari Pokemon listrik atau nambahin damage Pokemon listrik kita. Makanya Faulkner ini menurutku sangat bagus ya di deck Pikarom. Supporter berikutnya yang aku pakai adalah Guzma Enhala. Guzma Enhala ini kartu yang menurutku penting banget di Pikarom ya. Efeknya adalah tambahkan satu kartu stadium dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah memperlihatkannya ke lawan, kemudian kocok deck. Saat menggunakan kartu ini, pemain dapat membuang 2 kartu dari kartu pegangan sendiri ke Trash. Jika itu dilakukan, pemain dapat menambahkan masing-masing satu Pokemon Tool dan energi spesial dari deck ke kartu pegangan. Jadi kalau kalian pakai Guzma Enhala Tag Team, kalian satu bisa mencari Stadium, si Gunung Petir. Kalian juga bisa ngambil energi spesial. Saat ini energi spesial yang aku pakai, ya nanti kita lihat ya. Dan satu Pokemon Tool ke kartu pegangan. Dengan satu supporter ini ya, kalian udah ngambil Gunung Petir buat kurangin jumlah energi yang dibutuhin buat nyerang. Kalian udah ngambil Pokemon Tool, kita bisa ngambil ikat kepala pilihan buat nambahin damage. Dan juga energi spesial ya, nambahin energi ya buat kita nyerang. Oke, aku cuma pakai 2 soalnya sebenarnya kita cuma perlu 1 kali pakai Guzma Enhala ya. Karena tujuan utama kita kan buat nyari si Gunung Petirnya. Jadi sebenarnya 2 udah cukup banget. Next, supporter tag team lagi. Aku pakai Malo Enlana. Malo Enlana ini gambarnya bagus banget, gila. Tukar Pokemon pertama sendiri dengan Pokemon cadangan. Efek keduanya, saat menggunakan kartu ini, pemain dapat membuang 2 kartu dari kartu pegangan sendiri ke Trash. Jika dilakukan, pulihkan HP Pokemon yang ditukar ke cadangan sejumlah 120. Tadi kita udah lihat Pikarom sama cucu tag team, HP-nya 240 sama 260 ya.
Itu gede banget. Jadi di era tag team ini emang kita mainnya udah agak beda ya dari zaman awal-awal, zaman-zaman Vikabulu gitu. Zaman itu kan kita banyak banget kartu-kartu yang tujuannya OKO atau one hit KO Pokemon lawan. Cuma di era sekarang susah banget buat one hit KO dan kita lebih condong main di two hit KO ya. Dengan adanya Malo and Lana ini, kita bisa nge-heal Pokemon kita dari yang seharusnya 2 hit KO bisa jadi 3 hit KO atau bahkan lebih ya. Makanya kenapa Malo and Lana ini menurutku bagus banget, kita perlu bawa satu. Next, supporter wajib juga Guzma. Ya, Guzma fungsinya buat nangkep Pokemon lawan dan juga nuker Pokemon kita. Oke, next kita akan masuk ke itemnya. Kita mulai dari bola-bolaan dulu ya. Pertama aku pakai bola Ultra. Ya, bola Ultra ini adalah kartu wajib di semua deck Pokemon. Fungsinya sama ya, buat nge-search Pokemon apa aja. Kita di sini juga lihat di sini ada membuang 2 kartu pegangan ke Clash. Buang 2 kartu pegangan ini kita bisa buang energi listrik supaya nanti kita bisa ngecas pakai Tapu Koko Prism Star ya. Next kita tetap bawa bola Nest. Di sini aku punya 2 bola Nest ya. Kayak yang tadi ku bilang ya, tag team itu basic. Jadi kita bisa pakai bola Nest buat cari Pokemon tag team langsung kita taruh bench atau Pokemon cadangan. Bola Nest ini juga berfungsi banget buat kita setup Pokemon supporter kita ya, kayak misalnya Zeraora atau Tapu Koko Prism Star. Next, sebenarnya ini bukan bola-bolaan juga, tapi fungsinya ya mirip-mirip lah nge-search Pokemon. Kita bawa 2 radar elektromagnetik karena kita bisa search basically almost everything di deck ini ya. Pikarom bisa, Cucu Tag Team bisa. Kalau misalnya kita butuh Glow, kita cari Dedenne GX bisa. Kita butuh Retreat, kita cari Zeraora. Next sama bukan bola-bola juga, tapi fungsinya mirip-mirip, yaitu Tackle. Ini juga udah aku bahas di Spotlight ya, ini kartunya jago banget. Karena kita bisa ngambil 2 tag team apa aja, nggak harus tag team Pokemon. Berarti kita bisa ngambil Guzma and Hala juga atau Malo and Lana. Aku biasanya sering pakainya itu Tackle buat nyari 1 Pikarom sama Guzma and Hala. Habis itu kita bisa langsung setup Pikaromnya buat langsung nyerang. Next, aku pakai 4 Electric Power. Electric Power ini kartu wajib juga di deck Pikarom. Ini adalah kartu yang fungsinya menambahkan damage dari serangan kita. Karena dia item, habis dipakai dia langsung ke Clash. Jadi nambah 30-nya cuma buat 1 giliran ini doang. Dan mereka bisa di stack juga ya, bisa ditimpa. Kalau misalnya aku pakai 2 Electric Power, berarti serangan Pokemon listrikku di giliran ini nambahnya 60. Ini adalah Pokemon Tool yang bisa dicari sama Guzma and Hala. Ada ikat kepala pilihan di sini. Ini kartu wajib dari zaman set 2 ya. Hampir semua deck sejak set 2 itu selalu bawa ikat kepala pilihan. Karena dia Pokemon Tool, jadi dia bisa dipasangkan ke Pokemon kita dan efeknya permanen. Jadi serangan serbuan penuhnya Pikarom, damage-nya jadi 180 ke Pokemon GX ya. Itu bisa bunuh curut-curut kecil kayak Dedenne, siapa lagi ya, Tapu Koko, Tapu Lele, itu semua bisa dibunuh sama serbuan penuh plus ikat kepala pilihan. Next kita masuk ke item-item yang fungsinya untuk konsistensi deck. Pertama aku bawa 2 sepeda akro. Ya aku cuma merasa kenapa aku play sepeda akro karena aku butuh buat ngegali deck lebih dalam lagi ya. Karena tujuan utama di deck kita ini adalah kita mau bisa full bleed secepat-cepatnya serbuan penuh dan Tech Bolt GX sebelum Pikarom kita mati. Oke, next nih konsistensi item juga. Aku bawa 3 tukar Pokemon. Next kita di sini punya pengalih energi. Ini fungsinya buat kita bisa cepet-cepet setup Tech Bolt GX. Nah kalau misalnya kita biasa nyerang pakai Tech Bolt GX-nya Pikarom ya, itu kan kita ngecas 3 energi tuh. Biasanya kita akan lebih milih ngecas 3 energinya itu ke Pokemon cadangan. Karena kita takut nih, amit-amit misalnya kita invest terlalu banyak energi di Pikarom di depan doang, terus Pikarom itu KO, udah tuh kita kehabisan Pokemon buat nyerang. Kita nggak punya Pokemon yang bisa nyerang lagi. Ya makanya biasa kita invest energinya ke Pokemon cadangan. Nah tapi kalau misalnya kita mau Tech Bolt GX di giliran berikutnya, kita kan berarti harus pindahin tuh energinya dari Pokemon cadangan ke si Pikaromnya. Gimana caranya? Kita pakai pengalih energi ini. Dan juga 1 Tech Switch. Ini sebenarnya mirip pengalih energi ya, cuma bedanya adalah Tech Switch ini 1 kartu bisa langsung pindahin 2 energi, dan juga bisa pindahin energi spesial. Tapi dia harus pindahin dari Tech Team. Cuma karena penyerang utama kita adalah Pikarom dan Cucu Tech Team, jadinya Tech Switch ini terbukti sangat efektif ya kita pakai 1, karena cepet banget langsung pindahin 2 energi. Next aku bawa 1 Great Catcher. Ini fungsinya mostly buat nangkep-nangkep curut-curut kecil juga kayak Dedenne. Dan kartu terakhir adalah kartu staple wajib di era ini juga, yaitu Reset Stamp. Jadi kartu ini fungsinya buat ganggu lawan. Jadi ya misalnya lawan kartu poinnya tinggal 2 atau tinggal 3, semua kartu tangannya kita balikin, dia udah nyiapin macam-macam, langsung kita balikin dan kita kasih dia kartu yang lebih sedikit. Jago banget, harus bawa 1. Next untuk kartu stadium.
Yang pertama pastinya kita pakai Gunung Petir ya. Gunung Petir ini juga kartu wajib di deck Picarom. Kalian harus pakai Gunung Petir di deck Picarom. Terus satu stadium lagi yang aku bawa adalah Pembangkit Tenaga Listrik. Tujuannya adalah buat nge-shutdown Mutely. Jadi buat nge-shutdown ability kesempurnaannya Mutely. Tapi ini agak beresiko juga sebenarnya di deck kita karena dia juga nge-shutdown Dedenne, Zeraora, dan Tapu Koko GX. Sigilif juga ya. Ini sebenarnya aku ragu juga sih. Mungkin aku mau ganti ke Gelombang Kekacauan atau Lab Lysander. Tapi ya aku masih ragu juga. Next kita masuk ke energi ya. Di sini energi dasar listrik. 10 energi dasar listrik. Kurasa 10 cukup sih. Atau mungkin butuh 11 ya. Karena kita akan butuh banyak banget energi buat serbuan penuhnya Picarom. Nah, dan juga aku bawa 2 energi spesial. Di sini adalah energi Unite, LPM, Lightning, Psychic, Metal. Oke, sekian untuk deck profile Pikachu and Zekrom GX Tag Team versi 1 ku ya. Ini aku bakal masih testing-testing lagi. Aku masih akan cari komposisi deck Picarom yang terbaik karena sejujurnya menurutku ini masih belum 100% efektif ya. Ada beberapa yang aku masih agak ragu kayak Pembangkit Tenaga Listrik, atau apakah aku harus masukin engine kayak Jirachi dan Escape Board. Itu ada juga yang bawa versinya Picaromnya bawa Jirachi sama Escape Board. Dan ya masih banyak lah hal yang harus ku coba dengan deck Picarom ini. Tapi ini adalah versiku yang sekarang dan menurutku sudah cukup efektif. Kemarin aku cuma sempat 1 kali bawa ini ke turnamen ya. Dan aku kalah lawan deck Hupastol gara-gara si Electrosnya masuk prize. Dan aku waktu itu ngambil 2 atau 3 prize gitu. Tapi nggak berhasil dapat Electrosnya. Jadinya ya di stall sama Hupa dan lawanku menang. Itulah untuk deck profile kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru. Kalau misalnya kalian ada saran-saran untuk deck Picarom, silahkan drop di komen. Nanti kita akan discuss sama-sama demi mewujudkan deck Picarom yang terbaik. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing out.